warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia yang bergabung di forum pagi kita, ngobrol desa. Pagi ini episode ke-100. Alhamdulillah kita akan berbincang dengan topik sinergi BPD Kepala Desa membangun harmonisasi percepatan pembangunan. Jadi di desa memang dikenal ada dua kelembagaan, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sinergitas ini menjadi sangat penting untuk kemudian bagaimana keberlangsungan atau bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa itu sesuai dengan harapan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengar pengantar atau pemantik diskusi kita dari Mas Panudi sebagai TA TPP yang saya yakin sangat paham dengan apa-apa yang ada di dalam dinamika masyarakat antara pemerintah desa dan BPD, atau kadang dimaknai kepala desa dengan BPD karena pemerintah desa uh, leadernya adalah kepala desa, yang perangkat desa adalah para pembantu kepala desa, kira-kira seperti itu. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kawan-kawan tenaga pendamping profesional, perangkat daerah, perangkat desa, kepala desa maupun BPD, dan pengurus BUMDes atau pengurus koperasi Desa Merah Putih. Ya, pada pagi hari ini kita membicarakan topik, saya kira ini sangat relevan dengan kita semuanya. Kita semuanya dalam konteks pegiat desa, baik itu rekan-rekan TPP, kepala desa, BPD, juga perangkat daerah, juga Koperasi Desa Merah Putih atau pengurus BUMDes. Karena apa? Karena dua institusi ini, baik itu kepala desa bersama perangkat desa, juga kaitannya dengan BPD. Ini semua terkait dengan kebijakan di pemerintahan desa atau di desa, itu akan melibatkan dua institusi ini. Nah, makanya topik pada pagi ini adalah sinergis BPD dan kepala desa membangun harmonis untuk mempercepat pembangunan. Ini ini eh, kita kita ngomong real, kita ngomong real di lapangan bahwa sebuah desa ketika pembangunannya eh, cepat direalisasikan, cepat sasaran, juga tepat sasaran, juga akan bermanfaat pada warga. Ketika terjadi harmoni hubungan kepala desa dan BPD dalam tanda kutip sebagai institusi yang yang menggawangi desa tersebut. Nah, ini yang ya, pertanyaannya, apakah sekarang itu desa-desa sudah, ya ada yang sudah, ada yang belum ini. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Ini indikator tadi yang kami sampaikan itu akan kelihatan. Dan ini pelik sekali ketika kita di lapangan itu antara dua institusi ini, ketika tidak harmonis atau ya kurang harmonis, ya itu banyak penyebabnya, banyak itu. Salah satunya adalah eh, satu terkait dengan waktu, mungkin waktu eh, dampak dari Pilkades itu, apakah apakah masing-masing itu waktu itu apa itu berseberangan, apakah apakah mungkin ya satunya rival atau katakanlah di kubu rivalnya, itu juga pengaruh. Kaitan politik lokal desa itu pasti pengaruh juga. Itu salah satu penyebabnya. Juga yang kedua, eh, apa itu masing-masing itu harus harus mungkin ada yang katakanlah pemahaman kaitannya dengan tupoksinya, tupoksinya itu yang kadang belum belum apa ya belum secara mendalam dipahami.
Hal ini juga juga akan mempengaruhi, seakan-akan yang satu ngomong, wah ini yang ini yang ini adalah ngerecoh-ngerecohi gitu kan. Tapi yang satu, wah ini tidak mau diawasi. Lah ini kan ini persoalan-persoalan. Atau mungkin ada unsur-unsur yang lain. Unsur yang lain apa? Unsur lain katalah BPD. Kadang dalam tanda kutip, ini hanya lokasi-lokasi tertentu juga, itu ada tanda kutip pengen 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 perahnya itu menjadi kutip dalam tanda kutip pelaksana 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 pembangunan dalam tanda kutip adalah sebagai pelaksana, sebagai ikut menjadi pengadam, ikut menjadi pelaksana. Nah ini juga menjadikan problem-problem ini adalah menjadikan harmonisasinya kurang. Nah, ini juga ya. Tapi juga ada yang cerdas itu, seorang pemerintah desa atau kepala desa yang terpilih itu cerdas. Ada itu juga ada cerdas. Eh, Ketika eh, dari rival waktu calon pemilihan kepala desa, semuanya dirangkul, semua dirangkul. Ada yang waktu rivalnya, sebenarnya itu desanya cukup luas, kalau kaitannya dengan apa luas, kemudian lahan untuk istilahnya bengkoknya juga luas. Kalau kalau kesuburannya ya sedang-sedang aja. Ini juga juga cerdas. Kecerdasan apa? Rivalnya itu ya didorong, dirangkul, ada yang jadi ketua BPD, ada yang ketua BPD, apalagi ada yang jadi ketua BUMDes, ada yang jadi ketua Kopdes Merah Putih. Nah ini juga pinter juga ini. Dalam konteks dia bagi peran untuk mempercepat pembangunan ini. Ketika di istilahnya orang Jawa diwongke, ya masing-masing akan istilahnya on the track kaitannya dengan tugas dan tupoksinya, dia akan mensupport ini. Dan ini juga ada di wilayah kami ada, dan kami wah ini ke, apa kecerdikan dari kepala desa terpilih itu kepala desanya relatif muda juga. Nah ini lagi-lagi kembali ke harmonis, membangun harmonis antara eh, istilahnya BPD, bahkan yang sesuai dengan tupoksinya salah satunya adalah membahas kaitannya dengan penganggarannya, mulai dari perencanaan penganggaran, juga membahas kaitannya dengan regulasi, perdes-perdes, juga kaitannya dengan pengendaliannya. Nah, yang ini yang harus harus paham betul, sehingga kadang ketika tidak paham betul dari tupoksi masing-masing itu, ya tadi pengennya ke sana, terlalu dalam, yang akhirnya apa? Akhirnya tadi eh, ketegangan. Ada kasus ya ini juga nggak bagus juga. Mungkin karena apa? Mungkin ini udah agak lama karena baru siapanya kaitannya dengan waktu Siskudes itu, kebijakan pakai Siskudes baru itu kan ya dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu baru-barunya itu sampai katalah ya istilahnya tanda kutip karena dipersulit, akhirnya ya ada ada apa ya ada eh, dalam tanda kutip pemalsuan tanda tangan dari seorang oknum, akhirnya ke BPD, dan itu juga ya dijadikan pelajaran tahun-tahun berikutnya, dipersulit lagi, bahkan ya sampai turun turun gunung dari pihak pemerintah kabupaten. Nah ini yang akhirnya ini saya lihat memang beberapa kasus di tempat kami itu lam apa ya ketika BPD dan kepala desa dan perangkat desa tidak harmonis, saling curiga, itu akhirnya menghambat. Katakanlah ketika proses proses pembentukan APBDes lah, itu akhirnya membutuhkan molor-molor waktu juga. Nah, gimana solusinya? Nah, ini kami juga berusaha katakanlah eh, tadi mendudukkan kaitannya dengan masing-masing. Memang kadang ada oknum-oknum yang memprovokatori.
yang ya kadang-kadang mengatasnamakan civil society, ada yang mengatasnamakan tokoh dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan. Tapi harus kita tegaskan ketika kita selaku TPP itu harus menyampaikan tupoksinya bahkan sampai detail, bahkan sampai detail sehingga apa? Sehingga masing-masing biar juga yang lebih penting adalah ketika itu sudah didudukkan kaitannya tupoksinya juga ada sebuah akuntabilitas. Nah, ini lagi akuntabilitas dan ketransparan ini sangat sangat penting. Karena apa? Karena baik itu lewat katalah musyawarah desa juga lewat kaitannya dengan media-media sosial yang dimiliki. Ini biar katalah nanti masyarakat itu yang akan menilai. Jangan sampai eh, apa itu kalau masyarakat menilai, apalagi kalau istilahnya kan proses pemilihan BPD kalau di regulasi yang baru mungkin di tempat kami, BPD itu kan eh, dipilih dari kawan-kawan LKD yang di masing-masing wilayahnya sesuai dengan apakah itu RW atau dukuh yang lain-lain. Nah, ini peran-peran untuk mengendalikan BPD itu di situ. Memulaikan untuk BPD itu dari wakil wakil entah itu RT, RW atau yang lain. Nah, ini yang menjadikan siapa yang bisa mengendalikan BPD seperti itu. Nah, ketika itu betul-betul dilakukan secara keterbukaan dan transparan dari berbagai macam media tadi, ini minimal eh, masing-masing itu juga akan menunjukkan satu kaitannya sesuai dengan kedudukannya, tupoksinya, dan kewajibannya. Nah, ini akhirnya akan dinilai oleh warganya lewat tadi LKD tadi yang lebih dekat. Mungkin akhirnya juga masyarakat, tapi kalau LKD kan dia paham betul. Ini yang terjadi dan akhirnya apa? Akhirnya wilayah tersebut yang awalnya itu apa? Ini salah satu kasus awalnya itu ya hangat, tapi ketika eh, masing-masing tidak melakukan tupoksinya atau kata terlalu dalam ikut campurnya, itu akan terkendali. Nah, ini yang harapan kami juga biar nanti ke depan ya, atau hari ini juga saat ini kan proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Pasti mulai musdesnya, kemudian dilakukan setelah itu musrenbangnya, ini pasti akan melibatkan kedua institusi ini. Nah, ini monggo dari rekan-rekan yang jelas eh, termasuk sampai pertanggungjawaban, tadi kan penganggaran sampai pelaksanaan pertanggungjawaban. Kalau kami menyampaikan eh, dua-duanya. BPD kami minta BPD selama 1 tahun itu harus membuat program kerja juga BPD sesuai dengan tupoksinya itu. Tupoksinya itu dia harus membuat program kerja selama 1 tahun dan harus dilaksanakan. Seberapa jauh dari program kerja itu dilaksanakan dan itu juga dilaporkan ketika di Musdes. Ini penting karena apa? Biar nanti juga tadi apa sih eh, kerja BPD, apa yang sudah dilakukan oleh BPD, apa produk apa yang dilakukan oleh BPD. Dan ini juga lagi-lagi, Pak, ada juga yang, mohon maaf, kadang ada istilahnya apa ya, ada yang iri, iri dalam konteks ini. Kan pemerintah, kepala desa dan perangkat desa mungkin dapat tunjangan purna tugas itu loh, purna tugas. BPD juga pengen anu. Tapi katanya regulasi yang di tingkat kabupaten belum ada, yang ada baru kepala desa dan perangkat desa. Dan ini juga menjadikan istilahnya mempertanyakan kaitannya dengan itu. Di samping itu juga kaitannya dengan ini, eh, karena ketika tupoksinya dan di lewat program kerjanya itu tidak jalan, nanti akan ketahuan apa sih produk-produk yang sudah dilakukan. Bahkan ada yang minta BPD itu ketika melakukan menghasilkan produk dengan inisiasi, bukan inisiasi, inisiatif dia, tapi setiap produk progres dia minta sebuah
penghargaan. Nah ini kalau kami ya kalau itu inisiatif BPD dan itu memang produktif, bukan hanya yang rutinitas, saya kira sah-sah saja. Tapi apakah itu eh, inisiatif BPD dan produk itu betul-betul produk dari hukum desa itu ada dampak yang sangat signifikan, bahkan untuk peningkatan perekonomian di desa. Ini yang perlu jangan sampai katakanlah kalau yang rutin katakanlah Perdes, LPJMDes, RKPDes, APBDes atau LKPJ atau LPPD itu kan hang rutin. Tapi kalau yang terobosan-terobosan umpamanya terkait dengan apa itu Perdes terkait dengan untuk peningkatan perekonomian atau investasi yang lah ini yang baru akhirnya apa? Ya pasti ada pro kontra pasti. Tapi yang jelas kita selaku TPP juga akan memberikan istilahnya masukan-masukan kaitannya dengan tolok ukur indikator kinerja yang cetok biar nanti tidak hanya sekedar katalah hanya wacana. Tapi juga ada juga eh, antara BPD dan kepala desa kelihatannya harmonis, tapi BPD-nya di bawah kangkangan kepala desa itu juga ada. Nah ini yang istilahnya kurang produktif, banyak legal formalnya aja. Ini yang menurut saya juga nggak menarik ketika seperti itu, kurang tantangan. Kalau BPD di bawah kangkangan dari kepala desa, tadi ya seimbang tadi sesuai dengan tupoksinya tadi. Nah ini saya kira yang perlu kita kawan-kawan TPP atau yang lainnya, saya kira di masing-masing desa kita, apakah sudah seperti itu membangun harmonis itu terjadi atau belum? Ketika belum terjadi, apa yang harus dilakukan? Saya yakin masing-masing desa itu caranya, problemnya untuk menyelesaikan juga masing-masing berbeda-beda. Ini yang menurut saya awal pintu pintu awal untuk katalah tadi untuk mempercepat pembangunan ini. Ketika itu tidak terjadi, saya yakin mesti saling menyandra dan ya tadi kalau kami ya udah masyarakat nanti ketika Musdes, ketika medsos itu akan kami suruh untuk menyampaikan biar nanti masyarakat yang akan menilai dan eh, melakukan untuk apa eh, masing-masing itu mendudukkan sesuai dengan tupoksinya. Untuk sementara itu Pak Di, nanti sambil jalan kita diskusi karena ini kan sebenarnya masing-masing wilayah rekan-rekan kan pasti terjadi lah, pasti terjadi apakah harmonis atau kurang harmonis itu pasti akan terjadi di dampingan atau di eh, desa wilayah kita masing-masing. Gitu Pak Di, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panudi sudah memberikan pembuka atau pematik ngobrol desa pagi hari ini. Di sini juga sudah bergabung Pak Ridwan dari BPD. Mungkin bisa memberikan respon sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain karena menurut saya ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting dalam artian bahwa kerja bersama antara pemerintah desa dan BPD ini menjadi satu catatan menarik walaupun kalau bicara secara hukumnya apa eh, leg- regulasi atau peraturan perundangannya ada beda antara pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Jadi kalau di undang-undang itu menyebutkan bahwa pemerintahan desa itu ada adalah pemerintahan adalah kepala desa dengan perangkat desa. Kalau di daerah itu pemerintahan, artinya sudah ada tambahan an-nya itu berarti legislatif dan eksekutif. Ini memang agak berbeda ya, tetapi saya yakin ini menjadi bagian dari keunikan dan sejarah BPD ini ada dengan beberapa perjalanan ya. Awal dari pasca reformasi itu 2299 itu memposisikan BPD sebagai legislator di tingkat desa. Kemudian 32 menjadi berubah. Artinya tidak sebagai legislator
badan perwakilan desa, tapi menjadi permusyawaratan desa. Nah, mungkin dari Pak Ridwan bisa memberikan responnya atau kawan-kawan yang lain yang akan memberikan informasi di lapangan, cerita-ceritanya seperti apa. Silakan Pak Ridwan kalau ada yang ingin yang bisa dibagikan tentang bagaimana mengharmoniskan BPD dengan pemerintah desa. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Iya, baru lagi saya ini Pak Dek karena sibuk. Kemarin kami baru melakukan Musdesus ketahanan pangan. Alhamdulillah yang kemarin yang saya sampaikan ke forum ini seperti apa teman-teman BPE pendamping untuk mereka punya pendampingan di desa. Memang agak kemarin Pak De, tapi alhamdulillah semuanya sudah jalan bagus untuk di tempat kami. Berkaitan dengan tema hari ini kan bagaimana harmonisasi pemerintah desa dengan BPD. Saya sudah 7 tahun ya, karena ada perpanjangan kemarin sudah 1 tahun. Berarti menjalani tugas di BPD ini sudah 7 tahun Pak Dek. Kepala desa dengan pejabat ini sudah 3 Pak, karena PJ ini sudah 2 kali. Kemarin berakhir itu kepala desa definitif, ada pejabat masuk 1 tahun, kemudian belum lama ini ada pejabat pengganti lagi. Jadi sudah yang ketiga. Alhamdulillah Pak, walaupun memang ya tadi disampaikan oleh Pak Panudi, ada juga beberapa tempat, tidak semuanya, BPD dengan kepala desa itu tidak begitu harmonis. Dan ada juga yang beberapa desa yang harmonis. Alhamdulillah Pak Pak Panudi, di tempat saya itu memang karena mungkin background saya itu mantan dari pejabat OPD. Ini semua yang saya terapkan di desa bersama pemerintah desa dan teman-teman. Khususnya juga dengan TPP. Karena setahu saya kan TPP itu perpanjangan tangan dari kementerian. Dulu Nakertrans, sekarang sudah desa. Karena saya juga background saya itu dulu sering ke Kalibata Pak Deh. Karena ya itu. Jadi ini hanya kemarin yang terakhir saya ikut Zoom itu kan kaitan dengan Ketua BUMDes ingin membelanjakan dana ketahanan pangan untuk pembelian tanah. Saya berpegang di Permendes 2 dengan Kepmendes 3. Di situ kan tidak ada kalau sewa lahan kan bisa untuk ketahanan. Cuma kalau anggaran yang di tempat kami itu kan 214 juta. 100 juta itu diambil akan dipakai oleh Ketua BUMDes, direktur, untuk pembelian tanah. Makanya itu saya sampaikan ke kepala desa, Pak Kades, ini tidak boleh. Kalau memang itu BUMDes sudah punya katakanlah profit atau apa tersendiri, ya silakan. Jangankan tanah, mungkin mobil pun bisa dibeli oleh BUMDes. Khusus ketahanan pangan ini tidak boleh. Nah, ini ada kemarin. Sampai saya teman-teman TPP itu kasih agak sama saya. Malah saya kan karena ini sulit untuk waktu itu, komunikasi dengan mereka tidak bisa nyambung, saya hubungi TAPM provinsi. Kebetulan teman saya itu yang koordinator kabupaten, Tojo Una-Una. Nah, saya hanya menanyakan, setahu saya itu tidak boleh. Kira-kira menurut pendamping gimana? Nah, ini pendamping provinsi langsung ditegur,
Korkapnya atau Una. Sehingga mereka menyatakan jangan main-main lapor ke provinsi. Jadi saya bilang kan waktu itu saya menghubungi mungkin apa HP saya yang rusak atau teman-teman itu dihubungi pada tidak aktif. Tapi alhamdulillah Pak De untuk hal itu kemarin sudah komunikasi sudah bagus, Ketua BUMDes juga sudah komunikasi dengan saya. Nah itu. Jadi kalau tempat saya Pak De alhamdulillah yang dikatakan harmonisasi itu memang ada ya perdebatan-perdebatan yang cuma karena saya berpegang teguh pada regulasi, kemudian ada petunjuk-petunjuk. Utamanya ini yang saya dapatkan di Zoom begini. Kenapa saya selalu hadir? Karena ada penyampaian dari teman-teman. Ada Pak Panudi di sini, ada siapa lagi? Kang Iman dulu-dulunya. Inilah menambah referensi saya sehingga apa yang saya dapatkan ini saya terapkan di tempat saya. Demikian. Nah, ini kami juga untuk RKPDes 2026 ini mungkin kalau bukan besok lusa untuk musrembangnya karena sudah terbentuk tim penyusunnya. Kami sudah musres ke 1 bulan lalu. Penyampaian dari ketua tim penyusun itu mungkin kalau bukan besok lusa itu ada mereka musrembang di desa kami. Barangkali ini dulu Pak Ade yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan harmonisasi pemerintah desa dengan BPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata kuncinya memang komunikasi dan kemudian prinsip tentang bahwa hubungan komunikasi ini adalah hubungan dalam konteks bagaimana permusyawaratan. Jadi badan permusyawaratan desa ini ya lebih pada bagaimana bermusyawarah menjadikan lembaga ini sebagai tempat untuk melakukan permusyawaratan dengan baik, setidaknya presentatif dari BPD, presentatif dari masyarakat yang kemudian ikut terlibat mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan desa ini menjadi menjadi sesuatu yang penting atau menjadi bagian yang kemudian ini bisa dijadikan dasar untuk keguyuban desa itu ya dihidupkan dengan bermusyawarah. Nah ini yang mungkin menjadi menjadi penting dan yang tadi disampaikan tentang bagaimana ada dalam tanda petik mungkin ya ketersinggungan karena merasa dilampaui atau kemudian merasa bahwa lu kok dilaporkan dan seterusnya, ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita membawa proses-proses komunikasi ini ya dengan cara profesional ya, artinya kita tidak terlalu baperan lah ketika kemudian BPD menanyakan pemerintah desanya merasa terintimidasi atau merasa bahwa terlalu mengoreksi terlalu dalam dan seterusnya. Nah ini mungkin bagian-bagian menarik yang menjadi catatan bersama termasuk juga teman-teman TPP ya ketika memang sulit cukup alasan untuk tidak bisa berkomunikasi ya ketika kemudian para pihak itu melakukan komunikasi ke tempat yang lain atau ke tempat yang lebih tinggi ya secara berjenjang memang ada di kelembagaan TPP, tapi kalau memang sulit ya suka nggak suka itu akan terjadi ketika saya sebagai warga negara mungkin pengen melaporkan sesuatu tapi di tingkat kepolisian sektor umpamanya kok tidak ada beritanya atau tidak ada tindak lanjutnya ya saya ke Polres, saya bisa jadi langsung lapor pengaduan ke Polda dan seterusnya. Ibarat kata seperti itu, walaupun mereka
ada penjenjangannya. Saya pikir ini menjadi catatan yang menarik, kawan-kawan. Silakan kalau ada yang ingin memberikan respon yang lain, bagaimana harmonisasi BPD dan pemerintah desa atau BPD dengan kepala desa ini bisa terjalin dengan baik. Resen dan nanti kita berikan kesempatan. Mas Panudi mungkin ini terkait dengan tadi Pak Ridwan menyampaikan ada ini kemudian merasa mbok ojo jangan langsung lapor dan seterusnya, ini gimana ini Mas Panudi, karena memang ada hal yang menarik ini dengan teman-teman di tenaga pendamping profesional ini kan memang mestinya ada berjenjang, tapi ketika kemudian kawan-kawan juga mungkin ada kesulitan mendapatkan kontak PIC TPP-nya siapa dan seterusnya, ya akhirnya kan yang dikenal siapa kemudian dihubungi minta penjelasan, tapi ketika yang dikenal ternyata urusannya Pak Ridwan tadi, karena yang beliau kenal ternyata levelnya level di provinsi, ya akhirnya provinsi mungkin meresponnya merasa bahwa duh ini pasukan pasukan kita ini yang kurang responsif, sehingga kemudian menyapa atau menyampaikan dan terasanya sebagai teguran, kan kira-kira kayak gitu. Jadi ini kan ini hanya mungkin hanya bagian-bagian dari masalah komunikasi. Monggo Mas Panudi, silakan. Ya, terima kasih Pak Dikoco ya. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, saya justru ketika BPD-nya aktif seperti Pak Ridwan, saya orang yang tidak baperan juga. Ketika memang harapannya tidak terlalu jauh, itu harapannya. Dan sebenarnya apa? Ini kan sebenarnya terkait dengan tadi sebuah kasus dalam konteks adalah penggunaan penyertaan modal BUMDes itu yang akan untuk membeli tanah, ini kan yang sensitif, ini sensitif dalam konteks dari aturannya jelas tidak ada. Kemudian ini kan betul-betul harus direspon secara cepat, apalagi mohon maaf aja, ini kan ketapang ini sebenarnya kan kebijakan sudah relatif ya sekitar bulan Maret lah, bulan Februari kan itu terbit kaitannya dengan SK Menteri Desa nomor 3 ini. Ini memang harus cepatan juga. Hanya saya yang jelas, saya yakin ketika langsung bisa komunikasi, tadi kata kuncinya adalah komunikasi. Dan kami sebenarnya sering juga, Pak. Sering juga, mungkin juga ada juga dari BPD, mungkin ketika diskusi dengan PLD, mungkin belum marem, mungkin dengan PD belum marem. Ada juga, karena kan nomor saya juga kami tidak menutup-nutupi ketika ada baik itu di forum BPD atau Kades atau perangkat desa atau yang lain-lain pun kami ada juga yang menghubungi. Nah, kami mesti saya tanya juga apakah sudah dikomunikasikan dengan PLD, PD, udah, nanti kami tanggapi juga. Nah, yang kita tanggapi juga terkait dengan itu, sehingga kami nggak merasa seandainya pun sampai nggak merasa, dan mungkin itu kan karena Pak Ridwan selaku BPD dan itu yang dikenal itu ya mungkin juga sudah kontak person dan kenal mungkin dari provinsi, ya kita nggak apa-apa. Yang menurut saya nggak ada lah, wong ini kan Halo, bukan 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 apa ya, bukan oh ini yuk. mencari mencari kekurangan kita, tapi kan eh, untuk mendapatkan sebuah apa ya eh, kaitannya dengan kebijakan itu kan biar ceto dan jelas itu loh, yang terkait dengan itu kasusnya di tempatnya Pak Ridwan. Saya kira itu lagi-lagi komunikasi dan kita mendudukkan kita, nggak usah baperan, yang jelas yuk ini tujuannya adalah untuk membangun desa. Ketika ada problem ini tidak bisa terselesaikan, ya ketika mungkin sampai tingkat atas ya nggak masalah. Kan itu juga bukan hal yang aib ketika kecuali penyalahgunaan dan lain-lain yang belum clear, ya, itu lain persoalan. Nah, ini kan apa itu akan membuat sebuah kebijakan.
Itu betul Pak D yang anu. Tapi yang jelas ini Pak D, ini memang saya akui kunci untuk membangun percepat itu harmonis. Harmonis ya sering komunikasi, harus terbuka itu. Sering komunikasi harus terbuka, ya ya terbuka dan harus paham juga, masing-masing tupoksinya harus paham. Jangan sampai nanti masing-masing tupoksinya nggak paham juga itu loh. Termasuk adalah ketika akan membahas tadi kaitannya dengan APBDes juga, ya jauh-jauh sebelumnya naskah perdes sama lampirannya ya kasih waktu beberapa hari untuk dipelajari oleh BPD, sehingga waktunya untuk ketika mempelajarinya itu nanti akan ada waktunya. Dan ketika karena apa? Karena kalau kami menyampaikan perdesnya adalah dua institusi ini harus bertanggung jawab gitu. Karena apa? Ini kan atas persetujuan BPD. BPD kan dalam berita acaranya itu kan juga tanda tangan. Ini ketika ada sesuatu semuanya menjadi tanggung jawab, walaupun perdesnya itu yang tanda tangan kepala desa, tapi terbit perdes itu kan berdasarkan USDES dan berdasarkan berita acara, dan itu ya ada kesepakatan dua-duanya. Sehingga biasanya kami nggak bisa, makanya harus paham betul. Nah ini yang jadi persoalan masing-masing. Apakah kawan-kawan dari BPD paham betul nggak kaitannya satu tupoksinya sampai mendalam, kemudian kaitannya dengan dari anggaran APBDes itu paham enggak? Ini yang perlu betul-betul dilakukan, sehingga biar nanti tadi tidak wasangka, salah sangka atau yang lain. Ini yang menurut saya perlu perlu terus-menerus lah. Ya. Yang jelas kalau nawaitunya dulu, nawaitunya baik, insya Allah juga nanti akan kerjanya juga akan baik. Jangan sampai adalah tadi BPD pengen mengerjakan proyeknya. Nah, ini kan juga nggak tepat. Nah, istilah saya, loh, jadi kan pengawas, pengendali kinerja pemerintah desa. Nah, jadi kan kalau sebagai pelaksana proyek, berarti kan jenengan mohon maaf aja, jenengan ini berarti nanti harus melaporkan pada kepala desa, ini kan nggak jelas ini. Justru ini yang harus kita luruskan. Biasanya kami juga menyampaikan, ya kami biasa Pak kadang ada dari PD yang langsung di apa speaker itu. Dan saya no problem. Justru ketika terbuka, ya kita nawaitunya terbuka, dan kita kaitannya dengan tupoksinya juga mendudukkan persoalan yang sebenarnya, ya apa-apa. Dan kami nggak ada istilahnya, ya nggak apa-apa, ini biar tahu kok. Biar tahu semuanya. Kalau tahu semuanya kan nanti jelas. Karena apa? Kalau terjadi hal-hal yang seperti itu nanti pasti ya istilahnya ujung-ujungnya nanti nggak bagus lah. Gitu loh. Ujung-ujungnya nggak bagus ya. Itu Pak D yang anu. Makanya membangun harmonisasi ini sebenarnya berbagai macam cara. Nah, apakah tadi ketika musdes atau mungkin suatu saat juga istilahnya kelembagaan desa bersama-sama, katalah apakah membangun timnya seperti apa, itu juga bisa. Atau yang jelas tadi sering berkomunikasi, apalagi ketika di desa itu kan sebenarnya eh, pertemuan-pertemuan entah RT, entah RW, entah apa itu paguyuban apa atau apa itu kan ada. Kenapa ketika itu ada, kita kalau BPD dan ya dari unsur pemerintah desa eh, ketika apa ya pertemuan-pertemuan itu hadir, saya kira lebih bagus itu, lebih bagus karena kan BPD-nya kan dari perwakilan wilayah-wilayah itu. Saya kira nanti akan lebih bagus antara informasi kebijakan baik dari pemerintah desa, mungkin nanti dari BPD juga aspirasi dari warga, karena akan lebih bagus ya. Istilahnya kalau naik dewan itu kan reses, kalau ini kan sudah ada programnya dalam 1 tahun dia akan, dan setiap wilayah itu kan ada pertemuan-pertemuan. Saya kira lebih menarik ketika pertemuan itu dimanfaatkan oleh rekan-rekan BPD maupun pemerintah desa. Itu Pak Di, tanggapan kami. Monggo nanti rekan-rekan, saya kira rekan-rekan memperkaya dari
dari wilayahnya masing-masing. Kira-kira ada yang best practice. Best practice tadi yang sampaikan best practice, ada yang kepala desa yang cerdas juga dirangkul semuanya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi di institusi-institusi atau lembaga yang lain yang ujung-ujungnya apa? Itu kan sebenarnya membangun apa? Jadi pengurus BUMDes, akan jadi pengurus KOPDes, akan jadi ketua BPD atau yang lain, kan ujung-ujungnya itu kan pekerjaan itu. Pekerjaan dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya istilah saya. Lah itu sampean pinter kayak pekerjaan-pekerjaan itu. Ketua ketua BUMDes, ada yang ketua KOPDes, kan pekerjaan berat itu. Tapi karena diwongkan nih tadi, istilahnya orang Jawa diwongke tadi, ya akhirnya enak-enak aja. Ketika diskusi ya enak juga. Nggak ada, karena apa? Akhirnya kan ada keterbukaan semuanya itu Pak Di. Saya kira itu Pak Di. Oke, terima kasih. Monggo silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan. Kalau mungkin Pak Ridwan masih ada yang ingin ditambahkan, tapi dalam perspektif melihat bagaimana BPD dan Pemdes ini bisa harmonis, itu endingnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan dari program-program yang dilakukan oleh desa, dan kemudian suara-suara dari masyarakat ini bisa tersalurkan melalui BPD-nya, kira-kira kan seperti itu. Jadi paling tidak ya ini menjadi satu catatan bahwa bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan BPD dan BPD dengan Pemdes ini menjadi sangat penting dalam rangka memajukan desanya masing-masing. Saya pikir itu silakan kalau ada yang ingin memberikan respon tadi di chat juga ada dari Irfan Bangkalis. Ini saya nggak paham maksudnya apa. Apakah desa tidak mempunyai aset atau lahan lagi dapat digunakan? Ini maksudnya seperti apa? Silakan open mic Irfan kalau apa ingin menyampaikan secara langsung supaya kita paham maksudnya. Pak Ridwan mungkin masih ada yang ingin direspon atau diberikan tambahan, silakan. Kalau nggak ada, silakan Pak Ridwan. Paling sedikit. Ya, Halo? Ya, belum ada teman-teman yang ingin menyampaikan. Ada tambahan juga ini tadi kaitan dengan apa ya? Ada kepala desa mengajarkan katakanlah proyek ya, kegiatan fisik yang ada di desa. Ini terjadi juga di tempat saya Pak De. Jadi pejabat kalau kepala desa yang kemarin sudah berhenti itu memang dalam hal di APBDes kita ada kegiatan-kegiatan yang harus memerlukan TPK, itu dibentuk. Tapi pejabat yang pertama, begitu ada kegiatan fisik, pembuatan jalan, pembuatan riol, itu dia kerjakan sendiri Pak Kadesnya. Sehingga kami memberikan, bukan menegur, menyampaikan bahwa kepala desa itu tidak bisa mengerjakan fisik. Harus ada TPK yang dibentuk. Pada saat penyusunan RKPDes kemarin, pertama kami untuk pembentuk tim penyusun anggaran, itu sudah ada di SK kan. Itu masih zamannya kepala desa yang masih aktif. Begitu masuk pejabat ini, dia yang menjadi kepala desa. Jadi ada beberapa kegiatan fisik yang beliau sudah kerjakan, sehingga kami BPD menyampaikan tidak boleh, karena harus melalui TPK. Kan sudah ada di SK kan TPK waktu RKPDes, penyusunan RKPDes. Akhirnya sudah sempat 2 kegiatan pembangunan deker dengan jalan menuju ke pekuburan. Akhirnya karena kami sudah sampaikan bahwa itu
di aturan itu tidak boleh kepala desa. Kemudian LKPP juga kami sampaikan di LKPP 12 itu memang untuk pelaksanaan itu tidak boleh, harus TPK. Nah, akhirnya beliau langsung membentuk TPK, Pak. Waktu sudah pekerjaan ini ada 6 pekerjaan fisik yang dikerjakan, jadi 2 sudah dilaksanakan. Akhirnya beliau membentuk TPK atas saran kami. Cuma TPK-nya itu tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Karena kenapa? Karena itu setelah kami monitor ke lapangan, itu pekerjaannya memang tidak sesuai spek. Sehingga TPK-nya dibutuhkan ini keberatan untuk tidak bertanggung jawab pekerjaan yang 2 yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa. Nah, ini kami karena BPD karena tidak bisa kecuali inspektorat, ya kami hanya menyurat saja Pak ke kecamatan inspektorat bahwa ini terjadi di desa ini kegiatannya begini-begini. Itu saja kami BPD menyampaikan ke inspektorat. Karena nanti inspektorat turun audit kan nanti dilihat speknya sesuai tidak apa. Karena menurut kami, karena saya juga di OPD itu bekas PPK. 7 tahun saya di PPK Pak D, jadi saya paham. Cuma kan kami BPD bukan mentang-mentang kami sebagai pengawas untuk di desa. Kami hanya menyampaikan ini harus ada TPK. Tidak langsung menegur suruh stop. Kalau macam dulu kalau PPK kan pekerjaan tidak sesuai kan kami selaku PPK stop. Tapi kalau kami kan kalau macam saya, walaupun itu salah, saya hanya menyurat aja Pak ke kecamatan menyampaikan kondisi yang di desa bahwa pekerjaan fisik ini dilaksanakan oleh kepala desa. Nah, itu. Kemudian kaitan dengan anak tadi juga teman-teman pendamping, saya bukan bagaimana itu khususnya PLD. PLD itu yang kami berharap itu kita itu bangun komunikasi bersama-sama lah di pemerintah desa, kami selaku BPD, kemudian PLD, karena saya juga paham karena TPP ini kan ada PD yang di kecamatan, TA yang di kabupaten, kemudian ada yang di provinsi. Kemarin itu waktu ini ketahanan pangan saya mendesak, bagaimana tindak lanjut dari pengurus BUMDes untuk mengelola ketahanan pangan. Karena ini waktu ini tinggal 4 bulan, sedangkan untuk ketahanan pangan ini belum yang melaksanakan siapa? Karena kemarin sudah ada restrukturisasi BUMDes, pengurusnya, mestinya mereka kan sudah segera menyusun program, proposal, analisa usaha apa semua. Sehingga saya tanyakan ke PLD, dia jawab, Pak Ketua besok musdesus. Saya kaget. Saya tanyakan yang mengadakan musdesus siapa? Ya namanya musyawarah itu kalau sepemahaman saya Pak De, berdasarkan Permendes 16 2019 itu kan itu dilakukan oleh BPD, difasilitasi oleh pemerintah desa. Tapi kok besok sudah musdes kami BPD tidak mengetahui. Akhirnya saya tanya ke PD. Nah, jadi ternyata ke musdesus untuk besok itu hari ini saya tanyakan besok musdesus yang disampaikan oleh teman PLD. Itu keinginan dari ketua BUMDes dengan Pak Kades bahwa besok kita laksanakan musdes. Pak Kades tidak menyampaikan ke kami, mestinya kan ada penyampaian dari Pak Kades kalau memang musdes, sehingga kami BPD mempersiapkan apa yang mau dimusdeskan ini, bahannya saja belum kami ketahui. Oke lah, mungkin nanti pada saat musdes itu baru disampaikan itu pemaparan oleh ketua BUMDes, proposalnya, ADART-nya, apa semua. Akhirnya
PD menyampaikan batal Pak Ketua, batal untuk Musdesus besok. Jadi kemarin kebetulan dia tidak hadir, yang hadir PD dengan yang kabupaten, TAPM kabupaten. TAPM kabupaten ini kaget juga, disangkanya Musdesus itu besok yang disampaikan oleh PLD itu dari kami BPD. Jadi kaget ya, siapa TAPM yang kemarin hadir, saya sampaikan saya tidak tahu Bu. Itu hanya dia menyampaikan, bukan dari kami BPD yang akan Musdesus, difasilitasi oleh pemerintah desa. Nah, inilah yang mungkin bagaimana, saya bukan juga tidak menyalahkan PLD, mungkin dia belum paham atau gimana. Sehingga saya berharap itu teman-teman itu begini, kan di Zoom ini juga kan tidak semua TPP ini bergabung. Karena kalau hari ini saya lihat yang partisipasi baru 44. Saya berharap di samping mungkin internalnya mereka itu paham tugasnya masing-masing, paling tidak ikut Zoom begini kan bisa menambah referensi Pak De. Oh ternyata kami yang PD ini begini. Nah, ini kan saling bagaimana ya, tukar-tukar pengalaman dengan TPP yang ada bergabung macam di sini. Saya bangga ini, saya ikut bergabung dengan kebanyakan TPP ini yang ikut. Kenapa? Karena saya mendapatkan referensi yang bisa saya pakai untuk bagaimana kami terapkan di desa kami. Nah itu. Nah ini kemarin saya infokan, tolong Bu, karena perempuan yang kabupaten. Nah inilah yang masalahnya contoh PLD-nya itu mungkin belum paham atau gimana. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya Pak Dek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin yang perlu dipahami Mas Panudi dan teman-teman lebih pada memang standar pemahaman kawan-kawan ini yang mungkin perlu lebih ada proses peningkatan kapasitas ya, artinya ada hal-hal yang memang kemudian pemahaman tentang regulasi, pemahaman tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan seterusnya, itu menjadi catatan bersama yang saya yakin sebenarnya ketika ada proses belajar mandiri yang dilakukan ini menjadi sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kawan-kawan. Saya sih membayangkan dengan adanya teknologi hari ini ya, yang kita sudah hari-hari manfaatkan, taruh kata ada grup WA itu. Sebenarnya bayangan saya ketika menjadi seorang PLD, maka saya tinggal membuat grup aja dalam satu wilayah dampingan, desa dampingan, semua kepala desanya diajak masuk ke grup itu, semua BPD-nya diajak masuk ke grup itu, dan mungkin teman-teman dari Karang Taruna, teman-teman dari pendamping PKH, atau mungkin dari kader-kader posyandu dan seterusnya diwadahi dalam satu grup. Di situ bisa menjadi tempat untuk saling pembelajaran, saling memberikan informasi. Saya pikir akan lebih memudahkan juga kerja-kerja dari teman-teman, ibarat kata ya nggak perlu turun lapang. Kembali ke yang tadi bahwa bagaimana memanfaatkan media komunikasi ini menjadi sarana untuk memudahkan pekerjaan. Saya pikir ini menjadi catatan menarik, dan sebenarnya ya itu tadi, artinya semua ya tergantung niat kita juga gitu. Artinya kalau kita memang punya niatan untuk bisa lebih terbuka, lebih memberikan ruang komunikasi, ya saya pikir nggak ada isu yang kemudian merepotkan, karena kan
ketika kemudian ada satu grup yang dibikin dengan semua teman-teman yang di desa dampingan, setidaknya ketika ada sesuatu ya silakan disampaikan di grup, mention ke saya dan seterusnya, sehingga kemudian di situ juga bisa terjadi forum dialog antar stakeholder, saling memberikan saran, masukan, dan mungkin memberikan solusi-solusinya. Itu mungkin yang bisa saya berikan tambahan responnya. Mas Panudi, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita menunggu kawan-kawan yang lain. Oh ya, ini ada Irfan Tawakal yang tadi sudah kita berikan kesempatan apa untuk bicara. Silakan Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekoco. Ya, saya kira kalau apa eh, kalau kita membahas mengenai BPD ini kan sebenarnya kalau kita melihat dari segi kasuistik ini kan sangat kontekstual, tergantung dari daerah masing-masing. Mungkin yang dirasakan oleh Pak Ridwan juga di di kabupaten apa itu tadi? Pak Ridwan, tujuh Ona ya mungkin berbeda dengan kami yang di Bantaing ya. Ya, sesuai dengan ya jadi kasus kita kan masing-masing beda-beda. Kalau sekaitan dengan best practice, ya kita bisa utarakan di sini bahwa di Kabupaten Bantaing itu di Sulawesi Selatan itu kan kami kan kemarin itu sudah menginisiasi kegiatan inovatif ya, kegiatan inovatif yang dilakukan oleh BPD. Jadi itu kan kami itu di Bantaing itu kan ada semacam pekan aspirasi. Jadi pekan aspirasi itu ya dilakukan oleh BPD, di mana setiap bulan itu mereka mengadakan pekan aspirasi. Jadi masyarakat itu dikumpulkan atau kan masyarakat bisa menulis di sebuah secari kertas itu, kemudian dia masukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh BPD. Itu kan bentuk aspirasi. Itu kan kita kemas dalam bentuk pekan aspirasi. Nah, itu salah satu best practice yang kami kemarin inisiasi uh, sebagai inovasi di desa untuk daerah. Itu kemarin best practice-nya kita. Kalau sekaitan dengan harmonisasi BPD dengan pemerintah desa, saya kira kalau dalam konteks kami di Bantaing ini kan tidak ada masalah. Karena kami dari awal memang sudah uh, kami dengan pemerintah daerah kan itu kan sudah membuat perda ya, perbub lah, membuat perbub sekaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian BPD. Itu kan sudah diatur semua di situ. Sehingga kami tegas itu. Sehingga penguatan kelembagaan BP itu kan sudah diatur di perbub itu. Mulai dari pengangkatannya sampai kepada pemberhentiannya. Bahkan pada saat pengangkatan BPD itu kan secara masif dilakukan di Kabupaten Bantaing. Dan kita mewajibkan ya ada perwakilan perempuan di dalamnya itu. Ya, itu kan kita kawal sama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi memang kolaborasi antara pemerintah daerah dan teman-teman TPP ini dalam mengawal BPD memang sejak dulu kami lakukan, sehingga dalam hal harmonisasi itu tidak ya baik-baik saja. Bahkan pada saat sekarang ini kan musim penyusunan penyusunan RKPDes. Ya BPD itu kan sangat giat sekarang. Bahkan dalam pramusyawarah itu ada rembuk stunting, ada kemudian kami mewajibkan juga dalam perbuk itu ada musyawarah khusus anak, musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus disabilitas, kemudian musyawarah khusus remaja. Nah itu kan kami atur dalam perbuk ya. Dan itu menjadi domain BPD untuk melakukan itu. Nah, kami selaku PPP saya hanya mengawal saja hal itu, dan BPD yang berjalan. Saya kira ekosistem yang dibangun oleh penguatan kelembagaan, kemudian partisipasi dan fasilitas yang dilakukan oleh BPD di daerah kami ya, saya kira kalau itu tidak ada masalah bagi kami. Hanya kemudian
kemarin kan sempat timbul juga persoalan ada salah satu warga desa yang mengadu ke kita untuk bagaimana kemudian bisa difasilitasi di dinas PMB, dan kami melakukan hal itu karena aduan mereka itu kok sekaitan dengan begini Pak Koco, sekaitan dengan ada perangkat desa yang sudah melewati umur 40 tahun. Bahkan ada yang sudah melewati, ada yang sudah usur lah umur 60. Itu kan dalam peraturan yang kami buat itu kan sudah tidak dibolehkan lagi ada perangkat yang berumur di atas 40 tahun. Sehingga ini menjadi keluhan bagi warga yang disalurkan oleh BPD, dan kami fasilitasi hal itu. Ya ini kan menjadi polemik juga, kami di Bantaeng karena banyak memang aparat desa yang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Mereka kan dipilih bukan karena umurnya, karena mereka dipilih karena ketokohannya ya ketokohannya, sehingga mereka dipilih sebagai perangkat desa, sebagai kepala dusun. Ini yang menjadi yang menjadi yang menjadi PR kami juga di Kabupaten Bantaeng. Bagaimana kemudian kita bisa mensiasati bagaimana aspirasi dari desa itu, kemudian juga keinginan kepala desa itu kita bisa menjembatani. Demikian Pak Koco dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya sebenarnya kalau bicara tentang harmonisasi, ketika satu BPD-nya paham peran, pemerintah desanya juga paham peran, dan kemudian TPP juga paham peran, ya nggak ada hal yang harus dikhawatirkan ketika bicara tentang harmonisasinya ini. Bahwa kemudian biasanya yang kemudian akan timbul itu mungkin lebih ke ketika ada friksi atau kemudian konflik politik lokal desa, bahwa BPD-nya itu mungkin dulu rivalnya, kemudian kepala desanya tidak merangkul atau tidak mengajak bersama, atau bisa jadi yang seperti disampaikan tadi Pak Ridwan tadi, TPP-nya juga terlalu sensi ketika kemudian melakukan tindakan-tindakan, BPD melakukan komunikasi dengan para pihak, kemudian merasa dia sedang dilaporkan atau sedang diperlakukan yang tidak wajar dan seterusnya. Sama halnya ketika kemudian bagaimana dengan desa yang kemudian BPD-nya ini memang dalam tanda petik settingan politik lokal, jadi orang-orangnya kepala desa yang dipasang, jadi apapun keputusannya kepala desa ya iya aja gitu kan. Artinya ya itu bagian-bagian dinamika yang ada di lapangan. Dan saya pikir tentang tugas siapa yang harus membenahi itu, yang menjadi tugas bersama-sama. Bagaimana kemudian dinas dari pemberdayaan masyarakat juga perlu mengambil peran dan seterusnya. Termasuk juga ketika bicara tentang musyawarah desa, ada tahapan-tahapan sebelum musyawarah desa, umpamanya melakukan FGD, itu juga dilakukan. Salah satu praktek baik yang dilakukan di salah satu desa di Jogja waktu itu, ya sebelum ada musyawarah desa, itu ada semacam FGD lah ya. Jadi forum group discussion yang kemudian mengundang para pakar yang paham dan seterusnya dengan suasana santai, dan kemudian itu menjadi satu catatan pertemuan apa-apa yang perlu menjadi perhatian bersama. Ada juga desa yang kemudian melakukan musyawarah desa secara, artinya sebelum musyawarah desa dilakukan, maka kemudian ada musyawarah-musyawarah di masing-masing komunitas, bahkan musyawarah untuk teman-teman remaja, musyawarah anak-anak, ibu-ibu dan seterusnya, itu difasilitasi oleh pemerintah desa, mungkin didampingi juga oleh teman-teman BPD, sehingga
mereka bisa menyerap aspirasi dengan baik. Saya pikir itu tambahan catatan yang saya bisa sampaikan. Mas Parudi mungkin akan Iya, memberikan respon, silakan. ya, ya. Terima kasih. Tadi Mas Irwan Tawakal menyampaikan ada best practice-nya. Oke, itu salah satu masukan lah. Masukan tadi kan apa tadi istilahnya best practice setiap bulan itu apa macam apa ya festival atau apa kaitannya dengan aspirasi. Saya kira itu kalau memang best practice dan itu sudah berjalan, saya kira ya luar biasa. Kami juga menyampaikan ini Pak Di, sebenarnya di salah satu desa dampingan kami itu juga ada ya semacam apa ya semacam semi aplikasi lah, semi aplikasi eh, di dalamnya juga apa itu ada istilahnya aplikasi eh, yang di- disampaikan pada warga atau masyarakat ini juga terkait dengan aspirasi-aspirasi itu lewat aplikasi dan itu lewat juga dari BPD juga gitu. Ini saya kira kan juga luar biasa. Hanya saya kemarin saya minta untuk tampil di sini ya, dulu Pak, saya coba di tempat saya dulu kalau nanti sudah istilahnya jalan bagus, ya, nanti akan tampil nggak apa-apa. Pak. Ini saya kira juga, ya saya kira sebenarnya desa-desa itu nanti saya yakin ketika ya tadi istilahnya BPD juga pemerintah desa itu harmonis atau sudah bisa membangun harmonis atau harmonisasinya terjadi, ya itu nanti akan produktif dari berbagai macam itu. Makanya tadi contoh-contoh desa yang karena kecerdasnya termasuk kepala desa juga rival atau mantan rivalnya itu diberi pekerjaan itu bukan pekerjaan menghasilkan dalam tanda kutip duit itu enggak. Ketua Kopdes kan juga belum tentu dapat duit pekerjaan ini loh. BUMDes pun kan belum langsung dapat duit. Ini kan juga pekerjaan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ya tujuannya adalah untuk warganya. Ini kan kecerdikan. Tadi yang kaitannya dengan aplikasi yang ini kan juga luar biasa sehingga semuanya itu semua warga bisa bisa ngecek gitu. Semua warga bisa mengakses. Saya kira itu juga tadi kaitannya dengan peran nanti masing-masing itu akan kelihatan, akan pakai nawaitunya membangun untuk desa dan warganya atau ini hanya kepentingan pribadi nanti akan kelihatan itu. Nah ini yang menurut saya yang best practice itu oke. Tapi ada juga yang tadi daerah-daerah tertentu tadi istilahnya eh, karena mungkin bagian dari tim suksesnya atau apa atau waktu dia orangnya. Nah, saya sebenarnya bukan masalah orangnya atau tidak. Saya kira itu no problem lah. Tapi yang jadi persoalan, apakah dia menjalankan tupoksinya, menjalankan perannya eh, dari kalau itu BPD dan kepala desa kan itu, kalau itu aja sebenarnya akan orangnya atau bukan orangnya. Kalau tadi kaitannya nawaitunya, kemudian actionnya juga sudah sesuai dengan perannya tadi, itu justru malah menarik. Jangan sampai hanya istilahnya itu stempel lah. Kalau stempel itu kan nanti harus justru akan problem. Tadi akan jadi otoriter juga, otoriter dari oknum-oknum tertentu. Nah, kalau itu memberankan, ya tadi istilahnya kalau sekarang adalah ya aku wonge kades. Tapi kalau kebijakan kades itu atau kegiatan pemerintah desa itu tidak katakanlah berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada warga desa, ya harus diluruskan. Ini kan sebenarnya miniatur di desa, miniatur negara di desa. Itu saya kira kan ya biar nanti ada kepercayaan semuanya. Nah, ini kan kalau semuanya ada trust-nya, juga trust kepada BPD, trust kepada kepala desa dan pemerintah desa itu nanti akan enak. Gitu loh. Karena saya lihat ketika ini ada juga kasusnya juga, ketika warga itu tidak ada trust pertama kepada pemerintah desa, ini problem menurut saya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa itu di mata warga itu juga nanti ketika trust itu, nah ini nanti akan ketahuan. Nah ini memang
bangun trust itu tadi dari track record yang kemarin-kemarin itu seperti apa. Kami juga ngelihat aja, sekilas aja saya ngelihat, wah ini ya karena ada kasus, wah ini akhirnya apa, warga atau rakyat itu sebenarnya hanya oknum, tapi akhirnya kan apa, kadang istilahnya ya, nek orang Jawa itu gebyah-uyah akhirnya. Kami juga kayaknya, enggak, itu kan oknum. Dan tidak semuanya. Ada yang bagus juga ini perangkat ini bagus. Oh, bagus ya, karena apa? Saya paham betul ketika ada apa ya, permasalahan pekerjaan terkait dengan tugasnya cepat, tepat, logis, nalar ya, kita luruskan juga. Bagus, tidak harus semuanya. Memang ada oknum yang tidak bagus dan itu sudah mendapatkan punishment, ya saya kira kita harus fair juga gitu loh. Ini memang lagi-lagi trust ini eh, terjadi itu karena track record kebijakan-kebijakan dari masing-masing tadi. Kalau itu BPD, kalau itu perangkat pemerintah desa, perangkat desa itu akan mengaruhi. Lah ini yang makanya harus dibangun. Tadi ada keterbukaan. Bahkan kalau saya senang ketika ada dengan apa, media sosialnya, kemudian ada aplikasinya, dan itu ya membangun itu ya memang tidak sehari 2 hari, mungkin tidak hanya bulan bahkan tahunan, dan itu akhirnya wah ini bagus sih, ini ada sebuah inovasi ini. Kami diundang ketika kami juga apresiasi, makanya kami memberikan waktu, tapi jangan dulu Pak, nanti aja, oke tak tunggu. Ini kan sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang menurut saya ketika dua institusi itu harmonis, saya yakin pembangunan di desa tersebut itu ya akan terlaksana dengan cepat, karena tadi punya tanggung jawab masing-masing tadi gitu loh. Punya tanggung jawab masing-masing, dan saya yakin ketika itu ada sebuah keterbukaan, ya dia nggak akan melakukan tugasnya itu ya semaksimal mungkin. Kalau enggak kan dia juga pamornya juga akan hilang. Itu pamornya akan hilang. Tapi kalau sudah semaksimal mungkin, dan itu cerdas-cerdas semua Pak Di. Itu cerdas-cerdas semua, ini yang jadi ini yang waktu kami kan menjajaki semuanya ini. Cerdas semuanya, tinggal nanti integritasnya masing-masing nanti akan kelihatan. Ini saya kira yang kalau regulasi Mas Irfan sama, sini ada perdanya, perbuknya, tapi tetap namanya manusia, namanya kondisional, itu pasti dari sekian pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi bagaimana kekurangan itu bisa dilakukan solusi dan diselesaikan, ya kalau bisa ya di tingkat internal desa. Kalau nggak bisa baru di tingkatan. Ya biasanya menyampaikan, selesaikan dulu tingkat desa. Ketika nggak selesai, kecamatan dulu. Kenapa? Biar nanti juga berjenjang, karena hal ini biar kita tahu juga pembelajaran bagi perangkat tingkat kecamatan juga, biar karena dia perwakilan dari kabupaten juga tahu persis ya triknya seperti apa ketika terjadi seperti ini. Ini memang kami menyampaikan itu jangan langsung ke kabupaten. Kalau itu mentok di tingkat kecamatan, silahkan nanti di kabupaten. Dan kami pun terbuka. Kalau informasi mungkin kami lebih cepat, tapi kan kami percayaan juga di masing-masing level tadi untuk bisa segera menyelesaikan. Dan kami nggak segan-segan gitu, kami mentok gitu. Pasti kami terjun langsung. Saya mentok paling entah itu lewat komunikasi dulu, setelah itu ke lapangan atau bagaimana. Biasanya kalau pengalaman kami, ketika ini ada yang kok tidak ada progresnya ini. Kenapa ini? Biasanya saya tanya dulu. Oh, karena oh, saya cari itu. Oh, ini akar persoalannya. Kita cari dari akar persoalan itu baru kita komunikasi. Dia juga tahu juga. Makanya trust itu penting. Termasuk trust dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten pada TPP itu juga penting. Ketika dia punya trust pada kita, dia juga tidak akan menyepelekan kita gitu. Karena apa? Karena
Dari situ kita ya tujuannya baik, kemuasaan materinya, referensinya cukup banyak, dan ketika ada sesuatu juga di-share-kan. Ini juga pengalaman Pak Di. Kami terus terang dari berbagai macam informasi ini di wilayah kami memang ini belajar mandiri ini. Kami sampaikan, kita nggak bisa kalau tanpa belajar mandiri, apalagi hal-hal yang baru. Gitu. Kami sampaikan, kalau mau belajar silahkan, ini ada informasinya, ada linknya. Dan saya juga sama, saya juga belajar mandiri. Karena apa? Karena memang tidak ada, ini kan harus saling saling mengasah kaitannya dengan informasi, kebijakan, pengetahuan, keterampilan ini kan penting. Kami terus terang tanpa belajar mandiri, ya kita sangat kering kaitannya dengan referensi-referensi itu. Dan kami terus terang ya contoh aja kaitannya Kodes Merah Putih ini. Ya dengan talentanya itu yang akhirnya kita lebih banyak katakanlah tahu kaitannya dengan koperasi Merah Putih dan koperasi dan bisnis model-model bisnisnya dan lain-lain. Ini kan ya mau nggak mau harus belajar. Memang ya termasuk mungkin juga rekan-rekan yang lain. Itu Pak D yang perlu kami tanggapi. Kalau kayak regulasi kami juga regulasi komplit, tapi pasti ada ya biasa kaitannya dengan di desa, apalagi 150 desa itu ya masing-masing dengan karakternya, baik itu karakter personalnya, kelembagaannya maupun karakter budayanya itu yang menjadikan tadi dinamika, dan itu harus dilakukan sebuah solusi. Saya kira itu Pak Di. Oke, terima kasih. Jadi memang ini bagaimana kemudian kita memahami tentang tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Dan kembali lagi saya mengingatkan bahwa teknologi itu sangat membantu. Artinya dengan menggunakan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Bisa jadi seperti yang biasa saya lakukan, mungkin ini bisa menjadi inspirasi kawan-kawan, termasuk kawan-kawan BPD mungkin. Jadi ketika kemudian kita membuat grup, umpama nih Ketua BPD tadi Pak Ridwan membuat grup untuk warga umpama. Kemudian ada satu sesi di mana oke, hari ini kita ingin mendengar aspirasi warga dan seterusnya. Silahkan menulis di grup ini. Maka ketika kemudian semua menulis apapun di grup itu langkah sederhana ya menurut saya ya. Ini akan sangat efisien, artinya ketika mengundang mereka datang mungkin waktunya kalau malam yang perempuan nggak bisa, kalau sore yang ibu-ibu juga sedang repot, bapak-bapaknya belum pulang kerja dan seterusnya. Setidaknya dengan cara membuat grup dari desa itu, Mama BPD membuat grup yang kemudian di-invite anggota warga masyarakat di desa itu, dan kemudian diminta mereka memberikan pendapat umpamanya. Mereka diminta untuk memberikan pendapat, maka semuanya akan menulis di grup itu, dan grup itu tinggal diekspor aja datanya dari data yang ada ditulis di situ, itu tinggal diekspor, kemudian akan ada satu catatan menyeluruh dari apa yang sudah ditulis di grup. Dari yang sudah ditulis di grup tinggal dimasukkan ke AI Mama, yang biasa saya pakai GPT Mama. Kita pakai ke GPT, kemudian minta untuk GPT membuat ringkasan atau catatan dari semua chatting yang ada. Itu GPT akan memberikan catatan bahwa ada informasi ini, bahwa ada informasi ini, dan seterusnya. Bisa jadi kemudian diberikan input-input informasi tambahan, dan kemudian GPT diminta untuk membuat satu catatan penilaian atau catatan saran masukan untuk program musyawarah desa umpamanya. Itu akan otomatis Mas Panudi. Kemudian ada file yang dibuat oleh AI yang kemudian itu isinya bisa jadi pegangan ketika
BPD ingin menyampaikan pendapat di forum musyawarah, atau mungkin kalau tadi disampaikan sepekan sekali ada program untuk warga disuruh nulis dan seterusnya. Kalau memang warganya kemudian sudah familiar dengan dengan WA, maka sebenarnya yaitu bagian yang bisa dilakukan mama nih, yang kalau mungkin nggak pengen semua warga nih, karena banyak warga kakaknya lebih dari 1000 mamanya, ya oke, nggak semua warga, tapi di situ ketua-ketua RT nih dalam satu grup bersama dengan BPD, kemudian BPD meminta penilaian, saran, pandangan atau masukan dari teman-teman ketua RT tentang pelaksanaan pemerintahan desa umpamanya, atau kemudian catatan-catatan untuk pemerintah desa, mama dibikin sebulan sekali mamanya. Kemudian mereka memberikan catatan, kemarin ada kejadian begini, mungkin pemerintah desanya kurang responsif dan seterusnya, atau kemudian terima kasih karena pemerintah desa sudah begini dan seterusnya. Itu ketika mereka sudah nulis di situ, itu kita nggak perlu baca lagi, Mas. Artinya nggak perlu baca lagi, ya tinggal itu diekspor jadi file, dari file itu dimintakan GPT untuk membuat ringkasan, udah selesai. Dari ringkasan itu baru kemudian unsur pemikiran dari BPD atau unsur pemikiran dari kawan-kawan bisa ditambahkan, dimasuk-masukkan di bagian-bagian yang mana, termasuk yang kemudian komentar-komentar atau catatan-catatan yang tidak perlu itu bisa dihapus, ya tinggal hilangkan pada bagian ini, hilangkan pada bagian ini, udah selesai. Artinya tidak harus kemudian ngumpul di balai desa, semua ketua RT datang dan seterusnya. Dengan teknologi sekarang sudah sangat memudahkan. Jadi transparansi, ketika kemudian, oh ini saya tidak pernah ngomong, ada datanya di grup WA tanggal sekian, jam sekian, kamu menuliskan ini dan seterusnya. Ini menjadi mungkin ya bisa menjadi inspirasi kawan-kawan. Taruh kata kemudian kalau toh ingin mendapatkan catatan, saran, masukan dari masyarakat, itu menjadi lebih gampang. Kira-kira itu yang saya bisa berikan komentarnya. Jadi mungkin Pak Ridwan juga nggak perlu sibuk dengan mendatangi semua ketua RT umpamanya, ya cukup berkomunikasi dengan WA itu, semua teman-teman RT kemudian memberikan pandangan pendapatnya, nanti tinggal kemudian yang sudah diisi di situ diekspor, apa sih yang ada pembicaraan di forum ini, itu akan ketahuan. Bahkan kalau kemudian kita aktif umpama nih di grup itu, kemudian teman-teman dari ketua RT umpamanya, atau saya nggak tahu kalau di daerah itu ada, kalau di Jawa kan ada padukuan, jadi semua perangkat desa yang di tingkat dukuhan itu diajak terlibat, atau kalau mungkin kalau BPD ya merasa pengen dengar langsung dari masyarakat, ya tinggal disampaikan aja, saya BPD, saya punya grup untuk kawan-kawan, kalau ingin menyampaikan pendapat dan seterusnya silakan bergabung. Ketika sudah bergabung, ya itu tadi sampaikan silakan forum ini bisa menjadi forum untuk memberikan pendapat, pandangan atau komplain atau apapun. Itu tiap seminggu sekali tinggal diekspor aja, udah ketahuan minggu ini isunya apa, ini di pembicaraan teman-teman warga dan seterusnya. Jadi Mas Panudi, teknologi sudah sangat memudahkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Kalau kemudian kepikirannya harus ngumpul, harus dalam satu ruangan, ngopi bareng, makan bareng dan seterusnya, secara efisiensi pasti anggarannya besar, secara efektivitas waktu kadang-kadang ketika kumpul ini kemudian bisa jadi obrolannya jadi sangat melebar dan seterusnya. Kalau toh memang ada forum-forum seperti itu, ya bisa juga dilakukan ketika pada saat forum itu kemudian handphone kita manfaatkan untuk keperluan merekod pembicaraan.
Dari recording pembicaraan itu kemudian dirubah jadi teks, dari teks itu kemudian disuruh AI melakukan ringkasan pertemuan. Ya seperti mama kita nih pagi hari ini kita mengadakan pertemuan Zoom meeting seperti ini. Ini transkripnya saya record. Ketika transkripnya sudah ada, saya tinggal perintah ke AI untuk buat catatan pertemuan dengan panjang maksimal berapa karakter huruf. Udah dia akan membuat sesuai panjang yang kita mau. Jadi akan disebutkan bahwa acara jam berapa, pertemuannya di mana dan seterusnya. Ini saya pikir cara-cara yang bisa kita manfaatkan kawan-kawan untuk kemudian lebih mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dari bagaimana kita serap aspirasi, bagaimana kita membuat catatan pertemuan. Mungkin Mas Panudi pernah ingat saya pada satu saat tertentu di salah satu grup, saya kemudian bikin catatan. Selama seminggu ini pembicaraan di grup ini apa dan kemudian apa yang kemudian menjadi pembahasan apa. Itu saya pernah membuat satu catatan dari salah satu grup, kemudian saya langsung ekspor, kemudian saya bikin catatan bahwa seminggu ini yang menjadi isu pembicaraan di grup adalah ini. Dari situ kemudian kita bisa menyampaikan bahwa di grup ini kita cukup produktif dengan diskusi-diskusi, konten-konten diskusi kita begini. Karena kadang-kadang kan teman-teman yang di grup suka males tuh baca-baca apa yang sudah ada di atas dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya bagaimana kita mengoptimalkan fasilitas teknologi yang ada. Mungkin itu tambahan dari saya dan kawan-kawan. Saya pikir kita nggak terasa sudah sampai di penghujung. Mungkin Pak Ridwan kita berikan kesempatan untuk memberikan statement untuk penutup, nanti Mas Panudi kita harapkan memberikan closing statement-nya. Pak Ridwan berkenan monggo. Silakan. Masih on di sini, silakan Pak Ridwan. Oh iya Pak De. Ini apa signal di saya ini putus-putus Pak De. Mudah-mudahan bagus siap. ini. Ya. Mungkin closing statement silakan dari forum kita pagi ini. Ya, Halo. silakan. Ada closing statement yang ingin disampaikan? Terhambat dengan koneksi internet. Silakan Mas Panudi memberikan closing statement karena kita tidak terasa sudah 90 menit. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dekoco dan kawan-kawan semuanya yang telah bergabung. Ya, dengan topik pada pagi hari ini, yaitu tentang sinergitas atau sinergi antara kepala desa BPD membangun harmonisasi atau membangun harmonisasi terkait dengan untuk mempercepat pembangunan desa. Saya kira ini kunci awal atau kunci masuk kita di pemerintahan desa atau di desa ini, salah satunya itu ketika sudah terjadi harmonisasi, dalam tanda kutip pada harmonisasi yang ada sebuah kesetaraan antara apa itu satu di supranya atau satu di ini ada sebuah kemudian harapan kami adalah masing-masing memahami satu perannya. Setelah itu baru kaitannya dengan melakukan masing-masing melakukan kaitannya dengan rencana kerjanya masing-masing. Harus ada program kerja masing-masing dan dari situ menjalankan dari programnya itu, kemudian itu sebagai bahan ketika di akhir tahun anggaran, saya kira masing-masing juga harus menyampaikan kaitannya dengan apa yang sudah diprogram kerjakan dan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian yang belum, dan itu sebagai katakanlah tindak lanjut evaluasi
program tahun berikutnya. Sehingga ini harapan kami terjadi sebuah keterbukaan, sehingga hanya dari unsur kepala desa dan perangkat desa menyampaikan, tapi juga dari BPD juga harus menyampaikan, sehingga ini saling memberikan masukan, juga menyampaikan kaitannya dengan yang sudah dilaksanakan, dan itu nanti sebagai rekomendasinya sebagai untuk ditindaklanjuti tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu Pak D, dan kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua. Semoga selamat melakukan tugasnya di wilayah masing-masing. Guru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Oke, terima kasih Mas Paludi sudah memberikan topik dan kemudian menjadi pematik diskusi pada pagi hari ini. Saya berharap kawan-kawan juga berkenan untuk memberikan ide gagasan topik yang akan kita angkat pada ngobrol desa berikutnya. Sampai di sini kawan-kawan, salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Sampai di sini kita bertemu di episode berikutnya. Salam Desaisme. Terima kasih.